Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dari gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra-putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat ataupun jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dari cinta kasih yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabdi Sata Bawantus Pitata, semoga semangatku itu berbahagia dan sejahtera. Sikap bening, sikap parnom, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sewaktu kita sekolah di SD, kita pernah diajari lagu oleh guru, ya, guru kesenian. Itu judulnya itu Kasih Ibu. Di dalam saya kasih itu bisa kita tarik satu pelajaran begitu besar, kasih dan pengorbanan dari seorang mama, seorang ibu. Lebih lengkapnya saya kasih ibu itu demikian. Kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu yang penuh kasih kepada anaknya, bahkan ketika kita dalam kandungan, sifat kehati-hatian dari ibu-ibu yang sedang mengandung ini menunjukkan kasih dan sayang yang begitu mendalam kepada calon bayi, calon anaknya. Bila ibu hamil, apa yang dilakukan itu perlu kehati-hatian. Di saat makan, memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi pun juga hati-hati. Tidak sembarang makanan yang pedas-pedas sekiranya akan mempengaruhi janin di dalam tubuhnya, itu dihindari. Dan juga jenis-jenis makanan-makanan tertentu. Kemudian juga di saat bergerak, ya, beraktivitas pun juga perlu kehati-hatian, jangan sampai terjatuh, akan menyebabkan gangguan atau cedera bagi yang dikandung itu sebelum lahir. Setelah lahir tak terhitung banyaknya kebaikan-kebaikan dan pengorbanan seorang ibu. Setelah dewasa, kemudian menjadi orang, masing-masing anaknya mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai gaji sendiri, ya. Seorang ibu tidak pernah menyodorkan
pengeluaran-pengeluaran yang pernah dikeluarkan dalam rangka ngasih makan, ngasih susu, ngasih biaya untuk anaknya. Selama anaknya itu bisa hidup mandiri, bisa mempunyai pekerjaan yang memadai, yang cukup, seorang ibu merasa senang dan bahagia, tidak pernah nunda-nunda ya apa yang telah diberikan selama kehidupan anak-anaknya. Itulah pengorbanan dan kasih seorang ibu sepanjang masa, dari saat belum lahir sampai tua pun. Bahkan dikatakan oleh Sang Buddha, kalau anak berumur 80 tahun ya sudah jadi nenek atau kakek-kakek, masih ada orang tua kita, kasihnya itu tidak pernah berhenti. Bahkan saya pernah melihat di rumah sakit ya, ada seorang yang sudah usia 80 tahun menunggui anaknya di rumah sakit umur 70 tahun ya, sedang sakit, penuh perhatian kepada anaknya yang sekalipun secara ekonomi sudah bisa mandiri, namun tidak bisa melepaskan kasih dan sayangnya kepada anak yang pernah dilahirkannya. Tentang kasih dan pengorbanan kita bisa melihat dan bisa belajar ada simbol kasih, simbol pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu kepada anaknya. Di depan meja altar leluhur, di depan peti kita bisa melihat ada 4 lilin. Lilin itu di samping untuk menyalakan dupa, namun itu juga mengandung filosofi sebuah pelajaran bagi kita semua. Kalau selama lilin itu tidak mau dibakar ya, dia tidak memberi manfaat bagi yang lain. Seorang ibu yang ego juga tidak akan membawa manfaat bagi orang lain. Dari pengorbanan itulah kita bisa belajar dari lilin ini. Dia mau berguna, bermanfaat bagi yang lain, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Dia harus melelehkan diri. Dia rela menderita untuk anak-anak dibuang. Seorang ibu tidak pernah khawatir nanti hari tuanya diabaikan oleh anak-anaknya. Selama anaknya itu bahagia dan harmonis, bisa rukun, bisa sejahtera, mereka sangat bahagia sekali. Di samping sebagai simbol pengorbanan dari sebuah lilin, kita juga bisa digunakan lilin itu sebagai simbol dhamma. Sang Buddha pada suatu kesempatan menjelaskan tentang penyebab matinya api lilin atau pelita ya, seseorang yang meninggal kalau secara umum itu dipanggil Tuhan, namun dalam pengertian Buddhis ada 4 penyebab seseorang itu bisa mengalami meninggal atau mati, disimbolkan dengan matinya atau padamnya lampu lilin itu. Lampu lilin itu bisa mati karena 4 kondisi. Yang pertama itu karena habis minyaknya, apinya padam ya, mati. Habis sumbunya itu juga apinya padam juga. Kemudian bersamaan ya, bersamaan minyak dan sumbu bersamaan habis, itu juga apinya bisa mati. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, itu apinya juga bisa mati. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab yang menyebabkan kematian seseorang. Yang pertama, seseorang mati karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Sekalipun dikasih obat, ya, kalau sudah batas usia rata-rata sudah habis, ya mati juga, meninggal juga. Ya, itu. Ya. Kemudian karena energi kehidupannya sudah habis, itu akan mati juga seseorang itu. Bersamaan ya, batas usia rata-rata manusia kurang lebih saat ini 70 sampai 75 tahun, bersama energinya juga habis, itu juga akan mengalami kematian. Kemudian yang keempat karena faktor tertiup angin, karena mengalami kecelakaan di luar ya kebiasaan yang kita kenal ini seseorang bisa mengalami kematian. Bagi agama Buddha, penyebab kematian apapun tidak menjadi masalah, itu sudah menjadi hukum alami. Yang terpenting adalah penanganan terhadap arwah yang telah meninggal ini. Sekiranya almarhum belum terlahir di alam bahagia. Alam bahagia itu bisa alam manusia. Apabila nanti almarhum ikatan masih kuat dengan keluarga ini, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga ini,
terlahir sebagai cucu atau cicit nanti. Namun bisa juga bisa terlahir di alam surga-surga bahagia dan alam-alam yang lain. Kurang lebih ada 31 alam kehidupan yang bisa berpeluang yang menempati alam-alam tersebut. Seseorang menempati alam-alam kehidupan bukan karena belas kasihan dari jiwa atau dari siapapun, namun karena timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam semasa kehidupannya, dan juga bantuan dari keluarga yang ditinggalkan itu memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa. Pelimpahan-pelimpahan jasa ini ada yang mengkaitkan dengan fase-fase atau jeda atau transisi kehidupan seseorang untuk terlahir kembali. Ada seseorang yang lahir itu langsung bertumimba lahir, terlahir di alam manusia, terlahir di alam surga. Ini langsung dikatakan di dalam kitab suci, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Begitu orang meninggal seketika itu diikuti kelahiran di alam berikutnya. Maka di saat detik-detik kritis, ya, seseorang itu biasanya dipanggilkan rohaniwan agar bisa melalui masa-masa kritis ini, pikiran dan batinnya terkonsentrasi pada hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai kacau. Kalau kacau bisa pikirannya terarah kepada hal-hal yang negatif, berpeluang untuk kelahiran di alam rendah. Maka doa-doa senantiasa di saat masa-masa kritis itu dipanjatkan terus untuk mendukung, mempengaruhi agar batinnya selalu terkonsentrasi, tidak kacau, memungkinkan untuk lahir di alam-alam yang baik. Kemudian pandangan di kalangan umat Buddha, seseorang begitu meninggal tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan. Ada masa transisi, masa peralihan. Masa peralihan untuk mengambil kelahiran berikutnya kurang lebih waktunya 49 hari. Maka di kalangan agama Buddha dalam tradisi Mahayana, selama 49 hari itu sebuah kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa-doa. Sekiranya bekal kebajikan untuk mendorong di alam bahagia itu kurang memadai, bisa dibantu dengan pelimpahan-pelimpahan jasa kurang lebih selama 49 hari. Ada yang memakai hitungan setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali dan diakhiri 49 hari dia akan melakukan pelimpahan jasa. Di saat 49 hari inilah hari yang sangat menentukan untuk kelahiran di alam-alam berikutnya, bisa alam-alam baik maupun alam-alam menderita. Maka untuk mendukung kelahiran seseorang di alam-alam yang baik, tentunya keluarga berkewajiban sebagai bentuk balas budi kepada orang yang telah meninggal, ibarat melakukan satu perjalanan, melakukan doa dan pelimpahan jasa. Itulah Bapak Ibu pengertian dan pemahaman dalam agama Buddha. Semoga menambah pengertian kita dan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma dan Sangha, dan Bapak Ibu mengambil manfaat dari 49 hari ini, senantiasa berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan, dilimpahkan untuk orang tua yang telah tiada. Semoga segera menikmati alam surga bahagia. Sadu, 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 sadu.